Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, oleh karena kami dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kami rindu mendengar firman-Mu untuk bisa mempelajari lebih jauh tentang iman. Kami akan belajar dari pengalaman Abraham, bapa orang beriman. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom saudara, semoga saudara ada dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera. Harapan saya selalu, program ini menemani di kala kesepian, menghibur di saat duka, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, memberi penerangan dan visi ketika berjalan di kegelapan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, coba perhatikan di mana kita sedang berada sekarang ini. Barangkali kita sedang santai di rumah, ada yang sedang dalam perjalanan di mobil, ada barangkali yang sedang dirawat di rumah sakit. Pokoknya kita ada di dunia yang nyata ini. Di samping itu, kita juga pergi ke kebaktian minggu, kita pergi ke kebaktian kebangunan rohani, kita pergi ke persekutuan doa, ataupun kita pergi ke sebuah retret. Kegiatan kita yang terakhir ini berhubungan dengan satu dunia rohani. Jadi kita hidup dalam dua dunia, saudara. Dunia jasmani dan dunia rohani. Apakah yang menghubungkan dunia jasmani dengan dunia rohani? Iman, saudara. Jadi tanpa iman, seorang akan hidup hanya di dalam dunia jasmani. Tanpa iman, manusia hanya menggunakan akal budi, pikiran, rasio, perasaan, dan emosi. Dalam keadaan seperti ini, dunia terasa sempit, gampang kena stres, tidak ada harapan akan hari esok. Dalam keadaan seperti ini, orang miskin bunuh diri karena tidak ada harapan akan hari esok. Orang kaya juga bunuh diri karena dia tidak tahu lagi apa yang diharapkan hari esok. Dan karena saya menyinggung soal bunuh diri, saya ingin mengatakan bahwa orang bunuh diri itu masuk neraka. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 15 dengan tegas dikatakan, seorang pembunuh termasuk membunuh diri sendiri masuk neraka. Oleh karena itu saudara, betapa berat pun beban saudara, betapa kalut pun pikiran saudara, jangan pernah pikirkan untuk bunuh diri. Percayalah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang berseru kepadanya. Ada amin saudara? Sebaliknya, orang yang punya iman adalah orang yang punya harapan akan hari esok yang lebih baik. Dunia rohani dengan dunia jasmani adalah dua dunia yang saling berhubungan, yang saling terkait. Mari kita belajar lebih jauh tentang hal ini dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Perikop ini adalah sebuah perikop yang terkenal. Pada waktu Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Coba bayangkan bagaimana perasaan Abraham sebagai seorang bapa, seorang anak yang sudah lama didoakan dan kemudian hadir di dalam kehidupan keluarga, sekarang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran.
Abraham adalah seorang yang punya iman, tetapi ia juga punya hati. Dan hati bapa mana yang tidak menjerit dalam keadaan seperti ini? Dia pasti diperhadapkan dengan sebuah konflik batin. Ikuti suara hati yang mencoba bersoal jawab dengan Tuhan. Abraham bisa menjawab, Tuhan, ini adalah anak yang sudah Engkau berikan, kenapa Engkau minta kembali? Tetapi Abraham adalah orang yang beriman. Ia tidak pakai suara hati, tetapi ia mengambil langkah iman. Dalam iman, ia memiliki sebuah pemikiran, kalau Tuhan yang memintanya, pasti Tuhan nanti akan menghidupkannya kembali. Demikianlah kurang lebih bagaimana ia melangkah dengan iman ini. Dalam perikop ini, tidak ada disebutkan bahwa Abraham menceritakan apa permintaan Tuhan kepada Sarah. Karena ia tahu, Sarah adalah seorang ibu yang tidak akan setuju apabila Ishak dibunuh dan kemudian dijadikan korban bakaran. Abraham menanggung itu semua. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perikop ini memang ditulis bahwa ini adalah ujian iman bagi Abraham. Bagaimana dengan kita? Kita tidak lagi diuji seperti ini, karena kehidupan ini sendiri memberikan bagi kita tantangan-tantangan untuk dijawab oleh iman. Contohnya, barangkali untuk berangkat ke gereja saja, ada orang yang berkata, kok susah-susah amat? Mana ada Tuhan? Ada yang berkata juga, saya sering ke gereja juga, kok tidak ada datang pertolongan? Kali ada orang yang memakai pikirannya berkata, apapun yang dikatakan di gereja, pokoknya kita sendiri yang harus kerja. Tiap orang dari kita, tanpa harus diuji secara khusus oleh Tuhan, sebenarnya memiliki tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita jawab dengan iman. Selanjutnya saya akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bayangkan betapa perihnya hati Abraham melihat anaknya Ishak sambil memikul kayu di atas bahunya bertanya, ada api dan kayu, mana anak dombanya? Abraham merasa sangat perih dengan pertanyaan ini. Tetapi Abraham menjawab dengan kata hikmat, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Sampai di sini, saudara, sebelum kita lanjutkan, ada hal yang menarik dari kisah Abraham ini. Ada kesamaan peristiwa ini dengan peristiwa Paskah. Persamaannya itu begini. Dalam ayat 2, Tuhan menyebutkan Ishak sebagai anak tunggal yang Abraham kasihi. Pada hari Paskah, anak domba Allah yang dikorbankan itu adalah Yesus, adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Allah. Itu persamaannya. Selanjutnya, ada 3 hari perjalanan Abraham dan Ishak ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan di Gunung Moria. Dan ada 3 hari Yesus di perut bumi. Ishak memikul kayu bakar, di mana ia direncanakan akan dibakar sebagai korban persembahan. Yesus juga memikul kayu salib yang kasar itu. Tanah Moria, di manakah letak dari tanah Moria itu? Dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1, di sana tertulis, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Jadi dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1, di sana jelas bahwa Yerusalem terletak di Gunung Moria. Dan Golgota, satu tempat yang dipercaya oleh banyak orang, sama dengan lokasi di mana Ishak akan dikorbankan. Alangkah indahnya persamaan-persamaan ini. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa, dan tentu saja ia tidak tahu di mana itu Yerusalem. Apa yang dituliskan oleh Musa dalam kitab Kejadian 22 ini merefleksikan peristiwa salib yang akan datang.
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pena siapakah yang bisa menulis persamaan-persamaan yang begitu indah antara dua buah kejadian yang terpisah selama beribu-ribu tahun? Anak tunggal yang dikasihi, 3 hari perjalanan, 3 hari di perut bumi, kayu bakar dengan kayu salib, gunung di tanah Moria yang sama dengan Golgota. Tidak ada seorang pun yang bisa melukiskan kesamaan yang begitu indah kalau bukan tangan Tuhan sendiri yang menuliskannya. Dan itu tidak bisa terjadi kalau bukan Tuhan sendiri yang berkarya dalam 2 buah peristiwa yang indah itu. Terpujilah Tuhan, karena lewat pemahaman akan kesamaan ini, kita melihat betapa terkaitnya janji-janji Tuhan, karya-karya Tuhan dalam perjanjian lama dan baru. Keduanya merupakan satu untaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karya Tuhan di perjanjian lama tidak mungkin dapat kita pahami dan mengerti kalau kita tidak kaitkan dengan karya Allah dalam perjanjian baru dan sebaliknya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi renungan kita. Kalau kita melihat ujian yang dialami oleh Abraham, sungguh ini adalah satu ujian yang sangat sulit dan sangat mendebarkan. Iman Abraham diuji sampai puncak. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat anaknya Ishak. Dan kemudian, ia mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Barulah sampai pada batas akhir itu, Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada." Luar biasa, saudara. Dalam ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Apa yang dikatakan oleh Abraham dalam ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba menjadi kenyataan. Allah menyediakan korban bakaran baginya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Inilah pertama kali kata-kata Jehovah Jireh muncul dalam Alkitab. Inilah pertama kali tulisan Jehovah Jireh muncul dalam Alkitab. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ada mezbah, ada kayu bakar, dan ada domba jantan yang disediakan oleh Allah sebagai korban bakaran baginya. Demikian juga manusia-manusia yang sudah berkubang dosa, yang sudah terbenam dalam rawa dosa, tidak bisa lagi membersihkan dirinya sendiri. Dan Tuhan menyediakan anak dombanya, anak domba Allah, Yesus Kristus di kayu salib untuk menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup orang percaya bukan hanya terkait dengan kehidupan masa yang akan datang sesudah kedatangannya yang kedua kali, tetapi pada waktu ini, ia juga memberkati kita. Ia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, ia datang supaya kita memiliki hidup, dan memiliki hidup itu dalam kelimpahan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menjanjikan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan di dalam hidup ini, baik dalam perkara rohani, juga di dalam perkara jasmani. Selanjutnya saya baca ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 17 dan 18 adalah anugerah, hadiah yang berlimpah-limpah, dan berlimpah-limpah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Berkat itu tidak hanya pada masa hidup Abraham, tetapi juga berlaku bagi keturunan. Berkat Abraham juga sudah sampai kepada kita semua orang percaya pada masa kini. Pada waktu Abraham bisa memperlihatkan kadar iman yang demikian tingginya kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa kepada Abraham. Saudara, tadi kita berbicara tentang dunia jasmani dan dunia rohani. Yang menghubungkannya adalah iman. Apabila iman kita itu memiliki kadar yang baik, maka berkat surgawi itu bisa dirasakan dalam dunia jasmani. Kalau kita merasa bahwa berkat-berkat itu belum tampak nyata dalam kehidupan, coba periksa. Barangkali pipa iman itu tersumbat. Barangkali kita tidak punya iman lagi. Inilah saatnya, saudara, kita memperhatikan kembali tentang iman kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang baik? Barangkali kita tidak bisa menyamai Abraham, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan sebuah gunung. Itulah arti penting dari iman ini, saudara. Inilah kunci untuk hidup berkemenangan di dunia ini, saudara. Bukan putar otak 24 jam, tetapi dengan memelihara hubungan dengan Tuhan, memelihara iman. Saya percaya kita semua ingin bertumbuh di dalam iman yang baik. Tetapi saya ingin mengatakan, kita tidak bisa memiliki iman yang baik dengan kekuatan kita sendiri. Tokoh iman di dalam Alkitab memiliki iman yang baik karena Tuhan tinggal bersama dia di dalam rohnya yang kudus. Abraham bisa mengambil langkah iman karena roh Tuhan beserta dengan dia. Daniel bisa bertahan di dalam iman karena roh Tuhan ada besertanya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tanpa kehadiran roh Tuhan, roh kudus, roh Kristus di dalam hati kita, kita tidak mungkin punya iman. Karena tanpa roh kudus, hati kita adalah hati yang dikendalikan oleh hawa nafsu jasmani. Tetapi kita sudah mendengarkan, iman yang baik adalah saluran yang baik untuk menyalurkan berkat-berkat dunia rohani ke dalam dunia jasmani. Alangkah sayangnya, saudara, apabila kita tetap hidup dalam keterpurukan. Alangkah menderitanya kita sebagai orang Kristen yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, tetapi kita tidak pernah menikmati berkat-berkat surgawi itu. Sekarang saatnya, saudara, periksa iman kita masing-masing. Mari kita belajar tentang rahasia kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana berkat-berkat surgawi itu tersedia berlimpah bagi setiap orang percaya, bukan hanya bagi seorang dua, bukan hanya pada denominasi gereja tertentu, tetapi saya ulangi, bagi setiap orang yang percaya, yang memiliki iman yang baik, yang memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus, Raja dalam kerajaan Allah itu. Jadi kuncinya adalah penyertaan roh Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam hati seorang manusia? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada seorang yang bertobat di dalam Yesus Kristus. Pertobatan dan kehadiran Roh Kudus adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau akhir-akhir ini saudara jarang mendengarkan istilah pertobatan, sekaranglah waktunya. Pada waktu Roh Kudus menyadarkan dosa-dosa saudara, bertobatlah. Kehadiran Allah di dalam lingkungan kita akan menampakkan kemuliaannya, akan menampakkan segala sesuatu yang bernoda bercacat di dalam kehidupan kita. Dan kita minta ampun kepada Tuhan agar Ia berbelas kasihan untuk mengampuni kita.
kita akan menyaksikan hidup kita, keluarga kita diberkati secara melimpah, baik secara rohani dan juga secara jasmani. Tentang berkat secara jasmani, saya ingin saudara tidak salah pengertian. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap orang yang sudah punya iman itu harus menjadi orang kaya, harta bendanya, asetnya akan berlimpah-limpah. Bukan demikian, saudara. Coba kita ambil saat yang tenang, kita pikirkan arti, makna, hakikat daripada kehidupan ini. Bukan harta, bukan benda, bukan materi yang menentukan adanya sukacita, damai, dan sejahtera. Kita sekarang berada pada akhir zaman. Segala sesuatu yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah muncul, sekarang sudah muncul. Bencana alam seperti tsunami dan gempa yang menewaskan ribuan, puluhan ribu orang terjadi. Bangsa-bangsa yang demikian maju dalam teknologi tidak mampu membendung bencana alam yang terjadi. Sekarang ini juga muncul penyakit-penyakit, tulah-tulah yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Untuk apa saudara punya uang emas, perak, dan permata yang berlimpah-limpah jumlahnya, tetapi saudara sedang terpuruk oleh sakit penyakit yang parah? Jadi maksud saya, kekayaan jasmani yang kita terima itu, terutama bukan dalam bentuk uang, emas, perak, dan permata. Tetapi kalau saudara dilimpahkan Tuhan berkat, Anda dalam keadaan sehat, puji Tuhan, itu tidak ternilai harganya. Bukan hanya itu, Tuhan berjanji memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan, karena Ia menjanjikan memenuhi kebutuhan kita secara berlimpah. Berlimpah artinya lebih dari bejana yang kita mampu menampungnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, keluarga saudara dengan limpahnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, karena kami sudah bisa mempelajari lagi lebih jauh tentang iman berdasarkan pengalaman bapa orang beriman, yaitu Abraham. Biarlah mulai dari saat ini, kami memperhatikan kehidupan iman kami, sehingga berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, juga melimpah kami bisa terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, apabila ada saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga saudara mengingat jalan saudara yang tersesat selama ini, ada dosa yang disadarkan oleh Tuhan, dan saudara ingin mengakukannya di bawah kaki Yesus, mari ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus menyadarkan hamba akan dosa-dosa hamba, jalan tersesat hamba selama ini. Ampuni hamba Tuh, pulihkan hidupku Tuh. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar baik, luka batin, trauma masa lalu, kebencian kepada seorang untuk beberapa orang, rasa dendam, cabutkan akar pahit itu, jamah saudara kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Ia bisa mengampuni. Bagi saudara yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, saya berdoa untuk saudara. Tolong saudara tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit saudara itu, apapun bentuknya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, ada tanda-tanda mujizat menyertai. Hamba berdoa agar mujizat penyembuhan terjadi pada saat ini bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan dalam keadaan sakit. Akhirnya hamba berdoa bagi seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan usaha, studi, kegiatan mereka, sehingga kami sama-sama merasakan berkat-Mu yang berlimpah itu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.